Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, kita lanjutkan materi kuliah kita, yakni mata kuliah pengantar usul fikih dan kaidah-kaidah fikih al-muamalah al-maliyah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas kaidah fikih yang tentu saja kita akan mengawalinya dengan apa yang kita kenal dengan kaidah fikih kubra. Kaidah fikih jumlahnya sangat banyak. Kita bisa memahaminya karena sumber kaidah fikih juga begitu beragam. Nah, dari sekian kaidah fikih itu ada 6 kaidah besar yang disebut dengan al-qawaidul fiqhiyah al-kubra. Disebut sebagai kaidah besar karena di bawah kaidah ini terdapat banyak sekali kaidah turunannya. Kaidah yang besar ini saya mengambil pendapat ulama yang menyebut ada 6 kaidah. Sebagian menyebut 5 kaidah sehingga disebut al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsah al-kubra. Tapi saya mengambil yang 6. Nah, yang 6 itu yang pertama adalah kaidah dalam masalah niat yang bunyinya al-umuru bimaqasidiha, segala urusan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, kaidah menguatkan yang lebih meyakinkan, al-yakinu la yazulu bisyak, yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Kaidah yang ketiga yakni kaidah terkait kemudahan syariat, al-masyaqqatu tajlibus taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Kaidah yang keempat yakni kaidah menghindari yang berbahaya, la darara wala dirara, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Kaidah yang kelima yakni kaidah pengaruh kebiasaan masyarakat terhadap hukum, al-'adah muhakkamah, adat bisa dijadikan acuan hukum. Dan kaidah yang keenam adalah kaidah memahami kalimat dan bahasa, i'malul kalam aula min ihmalih, memberlakukan kalimat lebih diutamakan daripada membuangnya. Teman-teman mahasiswa, kita lanjut ke kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala urusan sesuai dengan tujuannya. Kaidah ini berdasarkan beberapa dalil yang menyebutkan tentang niat. Di antaranya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung kepada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna dari kaidah ini bahwa semua amalan yang dilakukan seorang hamba, baik ucapan maupun perbuatan, nilai dan hukum yang berlaku baginya berbeda-beda sesuai perbedaan tujuan pelaku yang melatar belakangi amalan tersebut. Contoh penerapan kaidah ini, pertama, orang mengerjakan sholat 2 rakaat setelah terbit fajar. Nah, sholat ini bisa menjadi sholat qabliyah subuh atau tahiyyatul masjid atau sholat subuh, tergantung niat pelakunya. Yang kedua, orang yang baru saja dikaruniai seorang anak
kemudian menyembelih kambing pada saat hari tasyrik. Bisa bernilai akikah, bisa juga bernilai kurban, tergantung niat ketika menyembelih. Contoh yang ketiga, orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat memiliki beberapa hukum tergantung niat pelaku. Jika itu dilakukan secara sengaja, dihukumi qatlul amd, pembunuhan disengaja. Jika tidak ada niat membunuh si A, namun ternyata terkena si A, maka dihukumi qatl khata, pembunuhan tidak disengaja. Atau jika sengaja menyerang sasaran namun menggunakan alat yang tidak mematikan, maka dihukumi qatl shibhul amd, pembunuhan semi sengaja. Dan tentunya masing-masing memiliki hukuman yang berbeda-beda. Contoh yang keempat, misal orang yang berkata kepada orang lain, silakan ambil uang 1.000 rupiah ini. Nah, jika niatnya cuma-cuma, berarti statusnya hibah. Jika niatnya nanti minta dikembalikan, berarti statusnya utang yang wajib dikembalikan. Dan jika niatnya titip, berarti uang itu adalah amanah yang wajib dijaga oleh penerimanya. Kalimatnya sama, namun konsekuensinya berbeda tergantung niat pemberi. Contoh yang kelima, misalnya si A memberikan dana 100 juta kepada si B yang sedang merintis usaha, namun tidak berucap apapun. Nah, jika ternyata usaha ini berkembang, apakah si A berhak mendapatkan bagi hasil? Nah, ini tergantung niat si A. Ketika memberikan uang itu, niatnya memberikan utang, maka si A tidak berhak mendapat bagi hasil. Sebaliknya, jika niat investasi, si A berhak mendapat bagi hasil, dan di saat yang sama dia juga harus siap menanggung resiko rugi. Contoh yang keenam, orang yang menemukan barang kemudian mengambilnya, maka statusnya tergantung niatnya. Jika dia ambil dengan niat untuk dimiliki sendiri, statusnya ghasab atau merampas, sehingga dia wajib ganti jika barang itu rusak. Namun jika dia berniat untuk mengumumkan dan mengembalikannya kepada pemilik, statusnya orang yang mendapatkan amanah, dan dia tidak menanggung ganti rugi jika rusak di luar kesengajaan. Teman-teman mahasiswa, sekarang mari kita lihat kaidah turunan dari kaidah yang pertama ini. Kaidah turunan yang pertama adalah kaidah dalam masalah akad. Kaidah ini berbunyi, al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yang terhitung dalam akad berdasarkan maksud dan makna, bukan berdasarkan lafaz dan kalimat. Contoh penerapan kaidah ini, yang pertama, seseorang membeli makanan. Dia mengatakan kepada penjual, "Pak, saya minta dibungkus 2." Perhatikan contohnya, "Pak, saya minta dibungkus 2." Status kalimat ini sama dengan beli, sekalipun kalimatnya minta. Karena yang diperhatikan adalah maksud dan makna akad dan bukan kalimatnya. Contoh yang kedua, kantin kejujuran. Nah, siapapun yang mengambil barang, silakan taruh uang di tempat yang disediakan. Sekalipun tidak ada ucapan akad apapun, namun tetap sah sebagai jual beli. Karena yang dinilai adalah tujuan dan bukan teks akad. Termasuk dalam hal ini jual beli mu'attah, yaitu jual beli tanpa ijab qabul. Yang ketiga, misal pembeli mengatakan kepada penjual, "Tolong bawa dulu HP saya. Ini tutip dulu. Dan tunggu sampai saya ambil uangnya." Maka status HP yang diserahkan adalah rohan atau barang gadaian.
Meskipun dia mengatakan titip dulu, karena barang titipan bisa diambil pemiliknya kapanpun. Sementara HP ini tidak bisa hingga uangnya diserahkan. Selanjutnya, kedua, kaidah pengaruh niat dalam akad. Al-qusudu fil uqud mu'tabarun. Niat dalam akad diperhitungkan. Dalam beberapa akad yang dilakukan manusia, syariat tidak hanya melihat bagian lahiriahnya saja, namun juga melihat bagian maksud dan tujuannya. Misalnya, tentang wasiat yang dilakukan oleh si calon mayit, bahwa itu boleh dilakukan selama tidak ada niat untuk merugikan ahli waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyyati yusa biha aw dainin ghaira mudhar." Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris. Ini Quran surah An-Nisa ayat 12. Nah, pemberian wasiat didahulukan sebelum pembagian warisan, dengan syarat wasiat itu tidak diniatkan untuk merugikan ahli waris. Jika wasiat itu tujuannya untuk merugikan ahli waris, maka ahli waris berhak untuk membatalkannya, karena niat dalam akad diperhitungkan. Jadi kembali lagi, al-qusudu fil uqud mu'tabarun. Ibnu Qayyim menjelaskan, wa qa'idatu syari'ati allati la yajuzu hadamuha innal maqasida wal i'tiqadat mu'tabaratun bitasarrufati wal ibarat kama hiya mu'tabarah fi taqarrubat wal ibarat. Fal qasdu wan niyyatu wal i'tiqadu bija'li syai'i halalan aw haraman wa sahihan aw fasidan aw ta'atan aw ma'siyatan. Kaidah dalam syariah yang tidak boleh ditiadakan bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi. Maksud, niat dan keyakinan menentukan status halal dan haram, sah dan tidak sah, dinilai taat atau maksiat. Ini diambil dari kitab I'lamul Muwaqqi'in ya, jilid 3 halaman 96. Nah, teman-teman mahasiswa, kaidah ini juga berlaku untuk menentukan jenis akad yang dilakukan pelaku. Sebagai contoh, 1. Jual beli inah. Contoh misalnya, Bejo datang menemui Mukidi untuk utang 5 juta. Namun Mukidi tidak mau memberikan pinjaman uang karena dia paham tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun. Sebagai solusi, Mukidi menawarkan jual beli inah. Mukidi menjual HP si Emen ke Bejo dengan harga 6 juta secara kredit selama setahun. Nah, setelah HP diterima oleh si Bejo, Mukidi membeli HP itu seharga 5 juta tunai. Mereka berpisah. Mukidi pulang dengan membawa HP dan piutang senilai 6 juta. Sementara Bejo pulang dengan membawa uang 5 juta dan utang senilai 6 juta untuk dicicil selama setahun. Nah, teman-teman mahasiswa, jika dilihat dari lahiriahnya, transaksi yang mereka lakukan adalah akad jual beli. Namun melihat niat dan tujuannya, hakikatnya adalah utang piutang, di mana Bejo utang 5 juta kepada Mukidi dan dibayar 6 juta selama setahun. Sehingga jual beli inah termasuk dalam kategori jual beli terlarang menurut mayoritas ulama loh. Karena hakikatnya adalah transaksi riba utang piutang. Kemudian skema MLM dari fatwa Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami
dan fatwa Dr. Sami Aswailim dapat kita simpulkan latar belakang mengapa MLM atau multi level marketing dipermasalahkan. Pertama, member yang hendak bergabung harus membayar senilai tertentu. Kedua, dana yang disetorkan member bukan untuk membeli produk, tapi agar bisa bergabung dalam sistem MLM. Ketiga, tujuan terbesar member bergabung adalah untuk mendapatkan fee ketika berhasil mendapatkan downline. Keempat, untuk bisa mendapatkan downline tidak bisa dipastikan karena ini peluang pasar. Kelima, setiap member yang berbeda di bawah akan menghadapi risiko rugi jika tidak bisa mendapatkan member. Yang keenam, sistem piramida berjenjang akan mengalami saturasi sehingga tidak lagi berkembang. Sehingga pada puncaknya downline yang jumlah lebih banyak akan mengalami kerugian, sementara upline mendapatkan keuntungan. Mengingatkan kaidah sebelumnya dalam akad muawwadhah atau komersil, agar tidak terjadi gharar, kita diajarkan rumus keseimbangan antara iwad yang kita bayarkan dan muawwad yang kita terima. Jadi ini rumus keseimbangan antara iwad dan muawwad. Iwad ini yang dibayarkan, muawwad yang kita terima. Apa yang kita bayarkan harus seimbang dengan apa yang kita terima. Ketika yang kita bayarkan jelas, maka yang kita terima juga harus jelas. Jika dalam transaksi yang kita bayarkan jelas, sementara yang kita terima tidak jelas, ada peluang terjadi dan tidak, maka hukumnya gharar. Nah, bagaimana hasilnya jika kita terapkan persamaan ini dalam kasus MLM di atas? Seseorang yang mendaftar menjadi member MLM, dia membayar senilai tertentu dan dia mendapat dua hal, produk yang bukan tujuan utama dan peluang dapat fee dengan mencari member baru yang menjadi tujuan utama. Nah, jika kita rumuskan tentu saja iwad ini biaya member, ini jelas ya. Kemudian muawwad ada dua. Pertama, produk yang menjadi bukan tujuan inti. Yang kedua adalah peluang dapat online yang menjadi tujuan utama. Kalau produknya jelas ya, tidak diperhitungkan karena dia sudah jelas produknya apa. Nah, tetapi ketika bicara tujuan utama, yaitu peluang dapat online tadi, tidak jelas. Rujukan utama akad ya, peluang dapat online itu tidak jelas. Berarti ada ketidakseimbangan antara iwad dan muawwad. Artinya ketika Anda menjadi member, Anda membayar sesuatu yang pasti dan Anda mendapatkan dua hal, produk yang itu pasti tapi tidak terlalu diperhitungkan, dan pelaku atau peluang dapat downline yang ini menjadi tujuan utama namun tidak pasti. Sehingga yang terjadi, Anda membayar sesuatu namun Anda hanya mendapatkan peluang dapat downline, dan itulah gharar. Nah, jika member yang telah membayar ini tidak bisa mendapatkan downline, dia akan rugi karena biaya pendaftaran yang telah dia setorkan tidak tergantikan dengan fee dapat downline. Nah, kaidah ketiga sebagai turunan kaidah yang pertama, yakni al-umuru bimaqasudiha, adalah kaidah dalam masalah sumpah. Bunyi kaidahnya adalah halin niyatu tukhassisul lafzul ama atau tu'ammimul lafzul khassa. Apakah niat mengkhususkan lafaz yang umum ataukah membuat umum lafaz yang khusus? Contoh kalimat, seorang siswa bersumpah, demi Allah saya tidak akan bicara kepada siapapun. Nah, maksud siswa ini dia tidak akan bicara dengan temannya yang ada di kelasnya.
kalimatnya umum. Namun karena maksud dia hanya teman di kelasnya, maka dia boleh bicara dengan orang yang tidak ada di kelas itu. Itu ya. Jadi halin niyatu tukhassisul lafza al-'ama atau tu'ammimul lafzul khas. Begitu. Nah, contoh berikutnya, seseorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan menerima sumbangan uang darinya. Secara teks dia hanya menolak sumbangan dalam bentuk uang. Namun jika dia bermaksud semua bentuk sumbangan, maka mencakup umum. Begitu. Jadi niatnya ini apa nih? Niatnya dia mengkhususkan lafaz yang umum atau dia justru mengumumkan lafaz yang khusus. Kaidah keempat, kaidah turunan ini dari al-ibrah itu adalah kaidah dalam masalah diminta bersumpah. Halil yaminu ala niyatil halif atau ala niyatil mustahlif. Apakah sumpah itu mengikuti niat orang yang bersumpah atau niat orang yang menerima sumpah? Nah, ulama berbeda pendapat mengenai kaidah ini. Yang pertama, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat sumpah itu mengikuti niat orang yang mengambil sumpah atau qadhi ketika dia meminta bersumpah dalam sebuah hukum, sehingga tidak boleh adanya ta'awriyah maupun istisna. Nah, itu pendapat Imam Maliki atau Malikiyah dan Syafi'iyah. Kemudian Imam Hanbali mengatakan sumpah mengikuti niat orang yang bersumpah selama masih memungkinkan dipahami dari lafaz dan dia bukan sebagai pihak yang zalim. Teman-teman mahasiswa ekonomi syariah, demikian tadi kaidah yang pertama, yaitu kaidah mengenai tentang niat, tentang niat dengan segenap turunannya yang dikaitkan dengan fikih muamalah al-maliyah. Ini saja, semoga manfaat. Kita akhiri dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.